Hi again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. So untuk Bitcoin Update hari ini kita ngelihat progress Bitcoin finally rejected again dari area yang kemarin sempat kita bahas ya, terutama di full analysis untuk Bitcoin. But anyway, before kita masuk lebih jauh untuk pembahasannya terkait dengan news event yang kita perlu perhatikan untuk minggu ini dan juga untuk posisi harga daripada Bitcoin, saya pengen remind sekali lagi buat teman-teman, buat yang udah daftar untuk webinar pada hari ini jam 8 malam kita akan ketemu melalui Zoom meeting. Make sure kalian double check again emailnya, make sure kalian tandain alarm di handphone kalian bahwa jam 8 nanti malam kita akan ada live webinar ya. Jadi kita akan ngebahas tentang momentum dalam trading dan bagaimana cara pemanfaatannya. Hopefully bisa menjadi webinar yang menarik buat teman-teman yang bergabung, and see you guys soon nanti malam. Alright, kita sekarang bahas dulu untuk posisi Bitcoin. What happened with Bitcoin? Jadi so far, kalau untuk minggu ini, ya before kita masuk ke dalam penjelasannya, saya pengen take note beberapa event penting yang kita perlu tandain ya untuk pergerakan pekan ini. Jadi dorongan untuk volatilitas minggu ini tuh sebenarnya nggak terlalu banyak. Satu yang paling penting ini adalah yang banyak banget dipertanyakan oleh orang-orang, yaitu soal GDP di Amerika. Jadi Gross Domestic Product ini adalah indikator yang sebenarnya dipakai untuk menentukan apakah posisi ekonomi di Amerika itu masih dalam keadaan oke, atau sebenarnya sudah mulai sudah mulai masuk ke fase yang kita bisa bilang memprihatinkan, mengingat suku bunga lagi dalam keadaan tinggi dan biasanya hal tersebut bisa menyebabkan yang namanya resesi ekonomi. Nah, so far ini yang menjadi note penting. Dan untuk rilis data yang pekan ini di hari Kamis jam setengah 8 malam, GDP-nya adalah rilis untuk kuartal 4. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini sebelumnya untuk kuartal 3, nah ini adalah kuartal 4, berarti kita berbicara untuk angka GDP di bulan Oktober tahun lalu ya. Jadi kita lihat dulu bagaimana rilis datanya. Mudah-mudahan ya benar ya teman-teman ya. Ini udah final ya, final data ya. Jadi mengingat waktu lalu udah 2 kali dirilis, yang preliminary kemudian ada yang advance. Nah besok itu adalah yang final ya. Jadi angkanya sebenarnya diekspektasinya adalah lebih kurang sama nih dengan angka yang sebelumnya, yaitu di 2,7%. So kalau misalkan memang dia turun ke angka 2,7%, ya sebenarnya sih mengingat di kuartal 3 finalnya adalah 3,2%, berarti sebetulnya terhitung ada penurunan ya dari sisi dari sisi GDP ya. Kalau kita lihat di sini berarti ada teman-teman, ini perlu saya ralat ya, karena kalau kita lihat di kuartal 2 angkanya tuh sebelumnya minus 0,6%. And then angkanya naik jadi 3,2% untuk final di kuartal 3. Jadi sebenarnya dari sini, dari kuartal 2 ke kuartal 3 itu sudah dianggap cukup positif. But yang menjadi problem adalah dari kuartal 3 turun ke 2,7%. Apakah ini akan dianggap sebagai sesuatu yang negatif? Tapi kalau menurut pribadi saya sih, ini akan data istilahnya memang negatif harusnya buat dolar, tapi dari sisinya The Fed dan kawan-kawan ya, kita bilang dari pihaknya mereka pasti akan mengatakan bahwa ya inilah kenapa kita meyakini bahwa sebenarnya GDP kita itu dalam keadaan baik gitu ya. Jadi kita mungkin masih bisa soft landing ya. Mungkin itu narasi yang akan dibangun oleh mereka. Nah kemudian sebenarnya di hari Jumat ada yang jauh lebih krusial, yaitu Secretary Janet Yellen itu akan speak jam 2 pagi ya, jam 2:45 pagi, dan jam 3:30 itu akan ada rilis data reserve balance with Federal Reserve Bank. Nah ini dia mau nunjukin nih, jadi istilahnya saldonya ada berapa gitu ya. Ini nggak usah khawatir soal perbankan, bisa kita atasi gitu. Dan malamnya di hari Jumat itu akan ada PCE, Price Consumer Expenditure, hubungannya dengan inflasi. Alright, jadi ada beberapa yang bisa dibilang cukup penting, tapi yang note pentingnya kalau menurut saya adalah masalah di Janet Yellen dan GDP ya, karena ini akan menjadi angka final untuk data US gitu. Meanwhile kalau besok malam kita ngelihat ada CB Consumer Confidence itu jam 9 malam, dan kalau angkanya turun harusnya cenderung negatif buat US dollar, dan artinya cenderung positif buat Bitcoin harusnya. Alright, so kalau kita lihat dari segi price action, apa sih yang sebenarnya
cukup penting untuk kita ketahui pada pergerakan hari ini. Pertama, hari ini Bitcoin turun 3%. Meanwhile, Nasdaq dan S&P 500 sebenarnya nggak terlalu banyak pergerakan ya. Kalau Nasdaq di sini turun juga, ada rejection juga dari area resistance-nya dan sekitar 0,7%. Meanwhile, S&P 500 itu close dengan slightly green candle, jadi bisa dibilang agak menguat. Meanwhile, dollar index itu terkoreksi. Ya, hari ini koreksi sekitar 0,2%. Sementara Bitcoin-nya ikut terkoreksi juga berbarengan dengan posisi daripada si dollar index. Nah, sebenarnya overall saya bisa bilang bahwa Bitcoin itu masih dalam keadaan yang cukup oke. Ya, kita nggak bilang dia bisa bisa dump parah ya. Well, at least atas apa yang terjadi mungkin tadi disebabkan oleh berita buruk seputar Binance ya, dimana Binance dituntut oleh CFTC. Mungkin ini bisa menyebabkan menjadi sebuah katalis ya, setidaknya bukan katalis lah, kita bilang menjadi sebuah fear untuk market, dan pada akhirnya para pelaku pasar mungkin akan action atau take action. Dan salah satu action yang sudah kita antisipasi sejak beberapa hari terakhir adalah bagaimana Bitcoin memiliki kemungkinan bisa terreject dari area support yang sebelumnya, sehingga saat ini kita bisa asumsikan bahwa kita tertahan di area resistance-nya. Nah, pada time frame daily kita bisa lihat pergerakan hanya sideways saja. Sebetulnya dia hanya mondar-mandir bolak-balik di level yang lebih kurang ya, kita bisa bilang ya range batas bawahnya adalah 27.000 dan range batas atasnya adalah 28.500 dolar. Nah, sebenarnya belum close di bawah candle support yang sekitar 27.000 dolar, menurut saya belum terlalu krusial. Dan kalau misalkan memang dia close di bawah 27.000, mungkin major correction yang kita antisipasi dalam video kemarin di full analysis untuk Bitcoin akan memiliki probabilitas untuk lebih tinggi, maksud saya memiliki probabilitas lebih tinggi untuk terjadi. Jadi anggapannya dia break terhadap area support, dia break terhadap EMA 8, maybe retest a bit di EMA 21, baru kemudian dia meneruskan penurunan untuk retest ke area 25.000 dolar. Dan sebenarnya nggak ada masalah kalaupun Bitcoin harus ditarik dan ngetes ke level tersebut. Sebenarnya akan menawarkan kita peluang untuk kita bisa masuk dari harga lebih murah. Begitupun pada altcoins-nya, karena saya lihat altcoins rata-rata juga tertekan cukup signifikan, karena saat Bitcoin-nya turun, Bitcoin dominance-nya malah cenderung hijau. Nah, ini yang perlu di take note sama teman-teman. Bitcoin dominance in the weekly time frame itu kalau misalkan somehow dia bisa close di atas area resistance-nya, ini tuh kita masukin area yang bisa dibilang area imbalance loh ya. Kita nggak ngelihat ada resistance atau support lagi setelah di angka lebih kurang 58 sampai 57%. Apakah Bitcoin dominance akan rebound sampai sejauh itu? Ya terus terang saya juga nggak tahu, karena Bitcoin dominance ini kan bukan merupakan sebuah aset ya, tapi yang kita tahu di sini Bitcoin dominance adalah mengukur seberapa banyak para pelaku pasar saat ini memegang Bitcoin di dalam aset mereka. Dan kalau kita lihat, ya tentu saja mengukurnya berdasarkan total crypto market cap. Jadi hari ini total crypto market cap turun sekitar 3%, berarti majority itu bukan dump di Bitcoin, tapi majority itu dump di altcoins. That's why walaupun total market cap-nya turunnya lumayan signifikan, Bitcoin-nya nggak terlalu parah, tapi altcoins-nya yang kelihatannya justru lebih berdarah-darah. Nah, pertanyaannya adalah apakah Bitcoin dominance akan nanjak lagi? Kalau Bitcoin dominance nanjak, berarti either ya semua ya bisa dibilang para pelaku pasar semakin dump altcoins-nya. Jadi mereka keep yang di Bitcoin, istilahnya yang nge-hold di Bitcoin tuh mereka keep, mereka nggak mau buang, tapi yang di altcoins tuh dibuang. That's why dari total market cap tambah lama dengan menyusutnya total market cap, Bitcoin dominance akan semakin menguat otomatis ya, kalau misalkan itu yang terjadi. Nah, untuk saat ini kita nggak bisa tahu pasti ya, tapi sejauh ini kita lihat ini adalah batas atas. Jadi kalau misalkan memang Bitcoin dominance harus menguat, at least kita perlu melihat dia close di atas area 48 sampai 49% terlebih dahulu. Dari sini kita tahu bahwa oke, berarti kita punya kemungkinan yang cukup besar untuk mendapatkan harga yang lebih murah lagi pada altcoins-nya. At least itu ya yang perlu diantisipasi untuk saat ini. Nah, meanwhile teman-teman, kembali lagi ke Bitcoin di time frame daily, perlu diingat bahwa overall picture-nya memang kita lihat ya keseluruhan ya, ini berpotensi masih bullish gitu loh. But
if Bitcoin reject dan akhirnya testing ke level $25.000, bukan berarti harga itu langsung dump signifikan sampai kembali ke 10.000, 9.000 ya, seperti narasi orang-orang ketika kita ngelihat one bear candle atau one dump terjadi, market biasanya langsung bereaksi cukup berlebihan lah kalau saya bisa bilang gitu ya. Padahal enggak, di balik pergerakan ini memang dibutuhkan yang namanya konfirmasi atas higher low-nya. Jadi kalau kita lihat di sini, probably ini adalah low, ini adalah higher low, dan kalau misalnya dia pullback ya mungkin ini adalah higher low untuk potensi dia ke $30.000. Jadi nggak perlu khawatir kalau menurut saya sih, ketika kita dapat dip justru itu adalah opportunity untuk kita manfaatkan. Sekiranya seperti itu. Nah, sedikit aja di time frame hourly, saya cuma review soal double top ya, dan juga diamond top pattern yang terbentuk seperti pembahasan kita kemarin, finally sudah berhasil di break. Dan setelah di break, harga masih tertahan sebetulnya di area demand zone yang sama. Dan area tersebut ya kita bisa asumsikan juga sebagai area strong support ya, mengingat harga sempat ketahan di sana dan 2 kali gitu loh, nggak cuma 2 kali, bahkan untuk yang saat ini pun kita masih bertahan di atas level tersebut. Jadi somehow ini yang membuat Bitcoin akhirnya pada time frame daily terlihat lebih ke arah sideways ya, jadi kayak membentuk semacam ya box kecil aja seperti ini, areanya di contain antara 28.500 sampai bottomnya di kisaran 26.800 ya kalau untuk time frame hourly, karena kita lihat lebih detail. Nah, sementara kalau mengukur berdasarkan diamond top, harusnya dia punya potensi untuk turun sampai ke 25.000. Tapi, apakah kita akan melihat Bitcoin turun sampai ke 25.000? Alright, untuk kita mengetahui apakah itu possible, pertama yang perlu saya perhatikan adalah ini kita udah berhasil breakdown ya dari area support sebelumnya di time frame yang lebih kecil. Lalu kalau kita lihat penurunan terjadi dalam progres yang cukup impulsif. Lalu sekarang kita lihat proses harga itu cenderung terpullback ya. Terpullback sejauh mana? Kalau kita lihat sih sementara masih di kisaran Fibo 50%. Jadi ada tahanan di kisaran area Fibo 50 sampai 61,8%, dan sideways-nya ini bisa merupakan indikasi bahwa penurunan terakhir itu sedang create yang namanya base. Nah, ini perlu diwaspadai teman-teman ya. Kalau misalkan dia turun, dia create base, lalu ketahan hanya di Fibo 0,5%, lalu kita melihat nanti mungkin pada time frame 15 menit, kalian bisa lihat ada rejection yang terjadi, dan mungkin bisa dikatakan ya, kalau saya sih personally biasa saya melihat ada inverse V formation, maka sebenarnya itu adalah opportunity untuk Bitcoin turun lebih jauh, atau sebuah pertanda bahwa sellers itu masih mempertahankan area 27.200 dan mereka expect harga lebih rendah. That's why ketika kena, menurut saya ini orang-orang yang open position long dengan memanfaatkan support harusnya ya itu bakal ke-trigger teman-teman stop loss-nya. Dan kalau misalkan buy atau long position mereka ke-trigger, otomatis close order-nya kan jadi selling nih, dan dengan demikian ada probabilitas untuk harga bisa turun kembali, mungkin retest terhadap area $25.000. Alright, so that's it everyone. Ya, pembahasan yang saya pribadi saat ini lihat dan saya perhatikan, kelihatannya market menunjukkan ya ada indikasi lah untuk dia benar-benar masuk ke major correction seperti pembahasan kita kemarin. Dan jangan khawatir, sekali lagi major correction mungkin terdengar cukup seram ya kalau saya bilang major, tapi sebenarnya overall ini adalah proses pullback korektif yang memang dibutuhkan untuk kita lihat apakah Bitcoin sudah benar-benar mengkonfirmasi proses reversalnya dengan menunjukkan kepada kita bahwa ini adalah potensi higher low. Alright, so I hope video ini bisa clear buat teman-teman sekalian. Semoga kiranya apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat yang positif, baik itu dalam segi technical analysis atau dalam segi pembelajaran yang saya sampaikan. I think that's it from me. Thank you so much for watching and I'll see you guys again tomorrow. Dan jangan lupa sekali lagi teman-teman, cek emailnya buat yang terdaftar untuk webinar pada malam hari ini. And I'll see you guys again soon in the webinar. Cheers guys, bye-bye.